Jadi kalau kita ketemukan pasti dalam keadaan sehat. Itu tidaknya saya memiliki apa? Di bintang dan lato-lato itu. Enggak. Kita mati sakit lagi. Berdoa selesai. Mulai akses black ya. Akses black. Bagaimana pencampuran air panas dan air dingin menghasilkan suhu yang setimbang, di mana suhu itu berada di antara suhu yang dingin tadi dan suhu yang dingin. Jadi kalau makin banyak air panasnya, maka suhunya akan mendekati suhu yang panas, dan kalau lebih banyak suhu dinginnya, suhu campuran itu akan mendekati suhu yang dingin. Saya pikir kita sudah paham ini. Setelah belajar mengenai hukum termodinamika pertama, hukum pertama ya, bukan termodinamika tapi hukum pertama. Ya, tidak nanti pemahamannya. Kalau kita nanti belajar hukum pertama ini, harapannya ada pemahaman kita. Yang pertama, ada 4 nanti di sana proses-proses termodinamika. Ada berapa? 4. Ada bisa menyebutkan, mungkin sudah membaca dari 4 itu. Salah satunya apa? Coba tunjuk tangan, ayo silakan. Oh iya, silakan Yohana. Iya, isobarik salah satu proses ini. Yang kedua, silakan. Isotermal. Yang ketiga, silakan. Isokorik. Ada satu lagi. Siapa? Silakan. Adiabatik. Jadi 4 proses ini nanti setelah belajar ini kita harus pahami dan mampu kita hubungkan nanti dengan bagaimana menentukan usaha-usaha. Jadi masing-masing itu 4 proses tadi, adiabatik, isokorik, isobarik, dan satu lagi isotermal atau isotermis, maka nanti itu akan memiliki usaha masing-masing. Yang ada yang sesuai dengan judulnya termodinamika, ya. Di sini kita akan masih mengkaji tentang panas dingin suatu benda, tetapi konsepnya ke arah nanti ada 2 nanti di sini hukum termonya. Ada hukum pertama dan ada hukum kedua. Hari ini kita hanya melihat hukum pertama saja. Kita hanya melihat hukum pertama saja. Nanti setelah belajar mengenai hukum termodinamika pertama, hukum pertama ya, bukan termodinamika 1, tapi hukum pertama yang tidak nanti pemahamannya itu. Dari 4 itu salah satunya apa? Coba tunjuk tangan, ayo silakan. Oh iya, silakan Yohana. Iya, isobarik salah satu proses itu. Yang kedua, silakan. Isotermal. Yang ketiga, silakan. Isokorik. Ada satu lagi, adiabatik. Jadi 4 proses finalis. Dalam sebuah sistem itu perubahan energi dalam sistem tersebut akan sama dengan banyaknya kalori yang masuk ke dalam sistem dikurangi usaha yang dilakukan oleh sistem tersebut. Jika kalau diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha, maka akan terjadi perubahan energi dalam. Baik, bagus ya. Maka akan ada termodinamika. Apa? Ketika kita belajar proses-proses termodinamika, apa yang pertama dilihat? Ada 4 proses tadi kan? Yang pertama tadi ada isobarik. Bagaimana dikatakan isobarik? Lalu yang kedua isokorik, isotermal atau isotermik, sama dia. Yang keempat adiabatik. Satu di temannya lagi yang diisi data kesimpulan. Silakan. Insinyur kita silakan diisi. Kalau dibilang isobarik, kita bicara bar. Kalau kita cari buku referensi, bar itu satuan daripada tekanan, iya kan? Kan satuan tekanan banyak itu, ada ATM, ada Newton per meter kuadrat, ada sentimeter Hg, itu satuan yang beda. Silakan. Isi, silakan maju. Kita berapa orang pun ke depan isi aja. Nanti kita simpulkan bersama.
Oke. Sudah ditulis tambahan isobari. Ayo yang lain silakan. Ada yang belum ditulis temanmu? Mau benar, mau salah, nanti kita simpulkan bersama. Silakan. Kalian berapa kali Cornelius? 6. Pendek-pendek aja ditulis, gak usah panjang-panjang tadi ya. Yang gue tahu ya? Tahu. Pernah dibakar? Bakar dulu, gak tahu kok pengalaman. Coba ceritakan, gak tahu kan? Jangan dibakar di rumah. Ada dalam gasnya dua kan, kompornya juga. Ini kayak di atas, jangan. Benda kita punya kan si foto apa sih? Belum dilaksanakan si foto hukum, si foto adat. Kenapa bisa meledak? Tahu aja ya kan? Kenapa bisa meledak? Dibakar, asal dibakar meledak. Dua, ayo. Kenapa dia meledak? Gunanya apa? Menaikkan suhu kan? Ada kemungkinan pecah? Ada. Bisa. Inilah persamaan gas ideal itu. Pada peristiwa yang pertama isobarik. Tangkap nanti ya, isobarik. Berarti tekanannya sama, P1 sama dengan P2. Kalau sama itu Pak ini coret. Maka di sini yang ada nanti rumusnya adalah P1 per D1. Normal itu apanya yang sama suhunya. Nah, silakan. Oke, terima kasih. Pas ya? Pas. Mana normal tadi? Oke, kau suka yang kecil ya? Silakan. Kalau sudah diambil dari KPD-nya, sudah diambil dulu. Tidak bisa. Kemudian letakkan di atas dinding. Masalahnya terlihat. Kemudian sisi akan disimpan dengan air. Kalau diisi masukkan di atas piring. Ini kan apa yang disebut? Ini akan mati dan akan bisa. Gasnya usah saya langsung tadi. Ya, apakah pecah? Gak usah lama-lama. Pastikan dulu dia udah pecah atau tidak. Ya. Belum. Mas segini kan Mas? Enggak ada waktunya. Jangan Jangan
Nggak boleh cari referensi dari hotelnya juga, dari belakang. Sudah perlakannya yang sudah selesai, boleh dikembalikan ke meja. Buka gate balonnya ya, supaya nggak buka gitu. Besok kita makan pagi. Pada percobaan yang kedua, apa yang terjadi pada balon yang berisi air? Pada percobaan yang kedua itu, balonnya tidak meletus karena terisi air. Apa perbedaan yang terjadi? Di percobaan pertama, balonnya meletus karena tidak terisi air, sedangkan yang kedua tidak meletus karena terisi air. Oke, untuk kelompok berapa? Yang terjadi pada balon yaitu pecah karena tidak terisi air. Pada percobaan kedua, balon tidak pecah karena terisi air. Apa perbedaan yang terjadi? Ketika balon berisi air dibakar, maka air menyerap sebagian besar panas dari nyala api. Balon yang tidak berisi air akan meletus dengan cepat karena balon menerima panas secara langsung. Oke, pertama untuk kelompok. Pertama, apa yang terjadi pada balon? Pada percobaan pertama, balonnya langsung meletus. Lalu pada percobaan yang kedua, apa yang terjadi pada balon yang berisi air? Pada percobaan yang kedua, yang terjadi pada balon adalah balon tidak meletus karena berisi air. Lalu, apa perbedaan yang terjadi? Perbedaannya adalah, jika balon tanpa air akan meletus karena sangat lemah menahan tekanan udara dalam balon. Sedangkan jika diisi air, maka air menyerap sebagian besar dari panas nyala api, sehingga harus bisa menahan tekanan udara dalam balon, sehingga balon tidak meletus. Oke, Aris, bacakan. Persoalan pertama, Dengarkan. api memanaskan karet dari balon sehingga udara di dalam balon semakin menyebar atau semakin bertambah, yang mengakibatkan ledakan dari balon yang menyebabkan pemanasan terhadap balon. Pada percobaan kedua, air di dalam balon akan menyerap sebagian besar dari panas dan api karet di dalam balon menjadi tidak terlalu panas sehingga karet masih bisa bertahan. Oke, terutama untuk kelompok dari apa yang terjadi pada balon itu dia akan pada daya tahan tertentu dia akan pecah. Dia akan pecah. Walaupun kita buat tadi dia agak sedikit kecil pun dia akan meleleh pecah. 2 atmosfer. Jadi suhu itu tidak tekanan itu dan selalu berubah ya. Adanya juga. Lanjut. Selain daripada itu, dia punya suhunya dinaikkan menjadi kita naikkan apanya? Tekanannya. Saya punya jawaban 2. A sama. A B B. Ini B. Apa? C. A. Ini B. Ya, boleh gimana pun yang ada. Maka satuan itu harus dirubah dulu ke dalam satuan mutlak, satuan Kelvin. Itulah yang kita lanjutkan materi yang berikut namanya pembuatan bangunan. Apa? Kami baca referensinya, baik dan besok karena ini kan berlanjut materinya. Pertama, kedua, saya akan ambil evaluasi juga. Evaluasi dari apa yang kita belajar hari ini. Kita siapkan dirinya juga belajar bukunya. Terima kasih.
untuk pembelajaran hari ini. Pembelajaran kita ini hari siapa yang silakan nanti Pak. Kita berdoa. Selamat siang. Siang.